saya Maimuna, mahasiswa STKIP Arhania. Di sini saya akan menceritakan hasil karangan karya sastra anak yang berjudul Serigala Berbulu Domba karya Aesop. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pengarangnya, yaitu Aesop. Aesop adalah seorang pengarang dan penutur cerita asal Yunani. Karya-karyanya dikenal sebagai fabel Aesop. Diperkirakan dia lahir di Asia tahun 620 sebelum Masehi dan menjadi budak seorang Yunani yang kaya. Aesop mengarang dongeng dan menceritakannya untuk menghibur orang-orang. Fabel-fabelnya kemudian ditulis dan dikumpulkan sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Fabel Aesop yang terkenal diantaranya Rubah dan Anggur dan Serigala Berbulu Domba. Aesop terkenal dengan fabelnya, cerita pendek yang memberi pelajaran tentang kehidupan. Banyak fabel Aesop menokohkan binatang yang dapat berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Selain itu, karyanya juga terkenal memberi pelajaran moral tentang kehidupan dan sampai saat ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, serta digunakan sebagai tema dalam berbagai buku, film, game, dan program televisi. Dikisahkan bahwa Aesop tidak pernah menulis fabel karangannya, melainkan menuturkannya secara langsung sehingga ada ribuan versi cerita Aesop sampai saat ini. Tidak banyak informasi yang jelas mengenai Aesop dan kehidupannya. Namun beberapa detail informasi dapat ditemukan dalam sumber sejarah yang berkaitan dengan Aristoteles, Herodotus, dan Plutarch. Catatan sejarah tentang dirinya pertama kali dibuat oleh Herodotus. Beberapa ratus tahun setelah kematian Aesop, dia menulis bahwa Aesop dulunya adalah seorang budak yang tinggal di Samos dan meninggal di Delphi. Sejarawan Yunani lain, Plutarch, menspekulasikan bahwa Aesop berasal dari pulau Aegean di Samos yang terletak di dekat dengan Turki. Plutarch mengatakan bahwa Aesop bebas dari perbudakan di tempat asalnya dan pergi ke Babilonia. Sebuah karya sastra kuno berjudul The Aesop Romances yang mana dinilai sangat fiktif, menceritakan kehidupan sebagai budak buruk rupa yang kemudian menjadi bebas dan menjadi penasehat kerajaan sebab kecerdikannya. Di sini saya akan membacakan sinopsis fabel dengan berjudul Serigala Berbulu Domba, yaitu contoh karya sastra anak. Pada suatu hari, terdengar suara aungan serigala di dalam hutan. Au, au. Rupanya serigala sangat kelaparan karena tak ada seorang pun yang memberi makanan kepadanya. Serigala menjadi sangat marah kepada para penduduknya dan kepada para binatang yang ada di dalam hutan tersebut. Suatu hari, serigala menyusuri desa terpencil. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, berharap ada binatang yang bisa ia makan. Tak lama kemudian, serigala melihat banyak domba yang sedang beristirahat di kandang. Ia mendekati kandang domba itu. "Mbe, mbe," teriak semua domba di dalam kandang. Si gembala segera menghampiri domba itu. Melihat kedatangan gembala, serigala bergegas meninggalkan kandang domba tersebut. Serigala merasa sangat kesal karena tidak bisa memangsa domba itu. Esokan harinya, saat serigala berjalan menyusuri desa, dia menemukan bulu kulit domba yang tergeletak di tepi jalan. Serigala pun mendapat ide. Ia segera mengambil kulit domba itu dan memakainya. Ya, ia akan menyamar seperti domba. Kali ini aku harus bisa untuk masuk ke dalam kandangnya dan menyantapnya satu persatu, ujar dalam hati. Serigala pun bergegas masuk ke dalam kandang. Hari pertama ia menyamar sebagai domba dan ia memakan satu ekor domba, dan si gembala itu tidak mengetahui kalau dombanya itu dimakan oleh serigala.
Lalu hari kedua, dia menghitung domba yang ada di dalam kandangnya, dan ternyata dombanya kurang satu. Dan pada hari kedua, serigala menyantap semua domba-domba yang ada di dalam kandang. Dan pada saat ia memakan, si gembala pun melihat bahwa ada seekor serigala yang berbulu domba yang sedang memakan dombanya. Kemudian serigala dihukum oleh si penggembala, yaitu dimasukkannya serigala ke dalam kandang berhari-hari tanpa diberi makan. Kemudian serigala itu pun mati.